Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosni Rara dari kelas 64 7C25 dengan NIM 642152818, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi yang diperoleh dari analisa laporan keuangan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Pertama, di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio yang dianalisis menggambarkan sejauh mana aset lancar mampu menutupi kewajiban lancar. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dari PT Diamond Food Indonesia ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional tanpa adanya kesulitan dalam membayar utang jangka pendek. Terus selain itu, quick ratio atau exit test ratio memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Hal ini penting mengingat persediaan terkadang memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Kas rasio menambahkan perspektif yang lebih ketat, yaitu hanya memperhitungkan kas dan setara kas sebagai sumber likuiditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Diamond Food Indonesia Tbk cukup mampu menjaga kas sebagai buffer untuk mengantisipasi kewajiban mendesak. Secara keseluruhan, likuiditas perusahaan tergolong stabil. Untuk rasio leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan berbasis utang dalam struktur modalnya. Debt to equity rasio menunjukkan keseimbangan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Hasil analisis mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan menggunakan utang, proporsinya masih dalam batas wajar dan tidak membebani keuangan secara berlebihan. Rasio long term debt to equity menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang jangka panjang. Analisis memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang masih bisa dikendalikan. Hal ini berarti perusahaan masih mampu menjaga risiko finansial pada tingkat yang sehat. Total debt to total capital assets juga mendukung kesimpulan bahwa struktur modal perusahaan relatif kuat. Dengan demikian, dari sisi leverage, perusahaan dari PT Diamond Food Indonesia Tbk cukup sehat, meskipun tetap perlu menjaga kebijakan pengelolaan utang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Nah, untuk di rasio aktivitas digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan. Total asset turnover menggambarkan seberapa optimal aset yang dimiliki dapat digunakan untuk menghasilkan penjualan. Hasil analisis menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik, yang berarti manajemen mampu memanfaatkan aset perusahaan dengan efektif. Receivable turnover dan average collection period memberikan informasi mengenai seberapa cepat perusahaan mengubah piutang menjadi kas. Perusahaan dari PT Diamond Food Indonesia Tbk dinilai cukup baik dalam mengelola piutang karena periode penagihan rata-rata tidak terlalu lama. Terus sementara itu, inventory turnover menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola persediaan. Hasilnya mengindikasikan bahwa persediaan berputar dengan cukup baik sehingga tidak terjadi penumpukan barang berlebihan. Secara umum, efisiensi operasional perusahaan berada pada tingkat yang positif. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Jadi profitabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Gross profit margin yang dianalisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba kotor yang memadai dari penjualan. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengendalian harga pokok penjualan. Operating ratio memperlihatkan proporsi biaya operasional terhadap penjualan bersih. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk mampu menjaga tingkat biaya operasional pada batas yang efisien hingga tidak mengurangi potensi laba secara signifikan. Net profit margin yang dihitung menjadi indikator utama dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Berdasarkan analisis, perusahaan memiliki margin bersih yang cukup baik, mencerminkan efektivitas strategi bisnis dan operasional yang diterapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.